Ini adalah program Pulp and Paper ini mungkin memang pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan pada warga negara Indonesia yang akan menggeluti di bidang Pulp and Paper. Halo semua, perkenalkan nama saya Trinia Gracia. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Universitas Riau, angkatan 2019 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produksi asam sulfat. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai ketinggalan ya, tonton sampai habis. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang produksi asam sulfat. Di sini terdapat gambar diagram dari produksi asam sulfat. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari asam sulfat. Asam sulfat merupakan salah satu senyawa yang paling penting dalam industri kimia. Asam sulfat digunakan untuk membuat ratusan senyawa kimia yang dibutuhkan oleh hampir setiap industri. Secara luas, asam sulfat banyak digunakan dalam pengolahan logam, misalnya dalam pembuatan tembaga dan pembuatan seng dan membersihkan permukaan lembaran baja. Sebelum baja tersebut ditutup dengan lapisan timah tipis, digunakan untuk membuat kaleng untuk makanan. Pembuatan asam sulfat pada skala industri dapat dilakukan dengan banyak proses. Kali ini saya akan membahas tentang asam sulfat dibuat melalui sebuah proses yang dinamakan dengan proses kontak. Dari gambar tersebut, sebelum saya memasuki proses pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan dasar dari asam sulfat. Sebelum membuat asam sulfat, diperlukan bahan dasarnya yaitu belerang. Pengambilan belerang dari dalam tanah menggunakan proses flash. Belerang dilembur dengan air lewat panas dengan tekanan tinggi ke bawah pipa luar, lalu ke dalam endapan belerang padat di bawah tanah. Ini melemburkan belerang dengan belerang cair membentuk emulsi dengan air. Udara panas tekan dipompa ke pipa paling dalam dan memberikan tekanan sehingga lemburan belerang naik ke permukaan lewat pipa pusat, lalu didinginkan dan belerang padat dipisahkan dengan air. Proses ini tidak menggunakan pompa karena kekentalan belerang yang tinggi mengakibatkan baling-baling cepat rusak. Berikut adalah proses produksi asam sulfat dalam skala industri. Tahap yang pertama yaitu bahan baku belerang yang masih dalam bentuk padatan harus terlebih dahulu dilelehkan dengan menggunakan steam panas di dalam melter. Suhu dalam melter diatur melebihi titik lembur sulfur yaitu 140 derajat Celcius agar dipastikan semua belerang yang keluar dari melter sudah mencair. Belerang yang sudah mencair akan disemprotkan atau untuk meningkatkan luas permukaan sehingga mempercepat laju reaksi ke dalam udara kering berlebih atau udara yang telah dihidrasi dengan H2SO4 pekan yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen atau O2 sehingga menjadi sulfur dioksida atau SO2. Oksidasi ini terjadi pada furnace atau sulfur burner. Pada proses pembakaran sulfur menjadi SO2, suhu burner diatur mencapai lebih kurang 700 derajat Celcius agar seluruh sulfur terbakar menjadi SO2 yang ditandai dengan warna api biru. Reaksi ini terjadi yaitu
S tambah O2 menghasilkan SO2. Untuk pengoksidasi harus dalam kondisi kering untuk menghindari terjadinya kabut asam hasil reaksi yang dapat merusak furnace karena bersifat korosif, juga karena reaksi ini sangatlah eksotermis. Nah, pada gambar tersebut, pada langkah kedua ini akan mengkonversi belerang dioksida yang direaksikan dengan oksigen membentuk gas belerang trioksida. Ini adalah reaksi setimbang yang reversible. Konversi ini berlangsung pada sebuah reaktor Fischer-Tropsch. Reaktor ini lebih dikenal sebagai konverter, di mana pada proses konversi dilakukan dengan memanaskan SO2 pada suhu lebih kurang 450 derajat Celcius dan menggunakan 3 bed agar proses konversi itu optimal. Pada setiap bed, konverter diberi katalis F2O5 atau vanadium pentaoksida agar reaksi SO2 menjadi SO3 berlangsung lebih cepat. Pemanasan ini dilakukan pada suhu lebih kurang 450 derajat Celcius. Ini bertujuan agar katalis dapat bekerja dengan optimal. Katalis adalah zat yang menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk bereaksi. Jika nilainya rendah, maka zat yang akan bereaksi akan semakin banyak. Reaksi yang terjadi yaitu 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jadi, di dalam proses pembuatan sulfur trioksida, SO3 memiliki perbandingan jumlah SO2 dan O2 yang sama. Berdasarkan prinsip kesetimbangan L-Cartier, jika menambahkan jumlah oksigen dalam reaksi setimbang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah SO3. Artinya, jika memperbanyak jumlah O2 dalam reaksi, maka jumlah SO3 yang dihasilkan juga akan banyak. Hal ini juga berkaitan dengan biaya produksi. Jika dengan menambahkan jumlah O2 yang ada di udara akan jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan SO2. Tetapi dengan penambahan oksigen ini memiliki batas maksimal untuk diproduksi karena reaksi tersebut juga berlangsung dengan menggunakan katalis F2O5. Jika O2 yang digunakan terlalu banyak, maka tidak akan terikat pada katalis untuk bereaksi dengan SO2 membentuk SO3. Dalam proses ini juga harus melakukan pengaturan suhu, di mana reaksi pembentukan SO3 dari SO2 dan O2 adalah eksotermik dengan perubahan entalpi negatif. Menurut prinsip L-Cartier, jika ingin keseimbangan bergeser ke arah pembentukan SO3 lebih banyak pada reaksi eksotermik, maka perlu menurunkan suhu reaksi. Jadi, reaksi ini akan berlangsung pada suhu yang relatif rendah agar SO3 yang diproduksi lebih banyak. Untuk reaksi tersebut, suhu yang digunakan adalah 450 derajat Celcius. Nah, pada tahap ketiga ini, setelah sulfur trioksida atau SO3 terbentuk, SO3 didinginkan dan dilarutkan dalam asam sulfat pekat menghasilkan asam disulfat atau asam pirosulfat atau disebut dengan oleum H2S2O7, di mana reaksinya adalah H2SO4 ditambah SO3 menghasilkan H2S2O7. Oleum tidak berlangsung bereaksi dengan air karena kalau bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang akan melepaskan panas atau reaksi sangat eksotermis yang menghasilkan kabut asam yang korosif. Setelah itu dalam kondisi yang cair, oleum akan bereaksi berlahan dengan air membentuk asam sulfat yang memiliki kadar sekitar 98%. Reaksi yang terjadi yaitu H2S2O7 ditambah H2O menghasilkan 2H2SO4. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan asam sulfat menggunakan proses kontak. Proses kontak diawali dengan melelehkan sulfur, kemudian pembakaran sulfur menjadi gas SO2. Gas SO2 kemudian dikonversikan menjadi gas SO3 dengan katalis F2O5
Dan terakhir, gas SO3 tersebut direaksikan dengan air membentuk asam sulfat atau H2SO4 dengan kadar sekitar 98%. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.